Nah, sekarang kita lanjut. Ini masih halaman 178 ya. Nah, soal nomor 39. Nah, di sini katanya berdasarkan rangkaian tersebut manakah pernyataan yang benar. Nah, ini kan daya total semua nih. Berarti harus kita cari dulu R total ya. R total itu berarti ini RS ya. Seri berarti RS1 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian paralel dengan ini, berarti 1/RP sama dengan 1/4 ditambah 1/6. Itu penyebutnya adalah 12. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. Berarti dapat 5/12. Sehingga RP sama dengan 12/5. Nah, kemudian nanti seri dengan ini ya. RS 2 sama dengan 12/5 ditambah 6. Berarti penyebutnya 5. 5 bagi 5, 1 tambah 12, 12. Tambah, berarti ini 1 kan. 5 bagi 1, 5 kali 6, 30. Berarti dapatnya adalah 32/5. Nah, 32 bagi 5 itu adalah 6,4 ohm. Nah, ini adalah R total. Dah. Berarti sekarang kita cari ini ya, yang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5. Nah, kita cari dulu yang nomor 1. Yang nomor 1 itu daya total, berarti P sama dengan V kali P kuadrat per R. Nah, R-nya R total ya. Berarti V-nya itu adalah 21 kuadrat per R totalnya adalah 6,4. Berarti 21 kali 21 bagi 6,4 adalah 68,9. 68,9 volt ya. Nah, berarti ini salah. Kemudian yang kedua, yang kedua sini aja kita cari ya. Daya total pada hambatan pertama dan kedua sama besar, berarti P1 titik-titik dengan P2. Nah, P1 itu kan berarti kita nyarinya, bentar, berarti harus tahu kita I-nya kan. Nah, I di sini. Nah, kita cari dulu I total ya. Nah, I total itu rumusnya adalah P per R total. Nah, P kita 21 dibagi 6,4. 21 dibagi 6,4 itu adalah 3,3. 3,3 ampere. Nah, kemudian dia kan arusnya sama nih. Kalau misalnya kita lihat, P itu kan rumusnya V kali I. Berarti kalau kita ganti V itu adalah I kuadrat dikali R. Nah, ini I artinya kan kalau kita lihat di situ I di R1 itu kan sama I di R2. Nah, artinya karena rumus P itu adalah ini, I kuadrat kali R, R-nya juga sama, R1-nya juga sama dengan R2, otomatis nanti P1-nya juga sama dengan P2. Berarti jawabannya juga benar, ya. Nah, sekarang kita lanjut, yang nomor 3. Nah, yang nomor 3, daya pada hambatan 3 lebih kecil daripada hambatan 2. Hambatan 3 lebih kecil daripada hambatan 2. Nah, di sini kita harus cari dulu kalau misalnya I-nya kan, berarti kan I di sini, kan ini I gabungan nih, RS sama dengan 4 ohm, ya kan? Nah, bagian di sini adalah 6 ohm, R3 6 ohm. Otomatis nanti I di RS1 ya, ini RS1 itu bakal lebih besar daripada I pada R3, I pada R3. Nah, kenapa? Karena hambatan di RS1 itu lebih kecil daripada hambatan di R3. Nah, kalau misalnya I-nya itu lebih besar, otomatis hubungannya dengan daya itu kan P sama dengan I kuadrat dikali R. Karena I-nya itu lebih besar, otomatis nanti P di RS1 itu bakal lebih besar daripada P di R3. Nah, jadi artinya yang ketiga itu
benar ya. Nah, artinya yang ketiga itu I-nya P di 3 itu lebih besar daripada P di P3 lebih kecil daripada P di R2. Ini kan sama dengan I-nya nih. Nah, I di I1 sama dengan di I2 ya. Jadi ini juga benar. Oke. Kemudian yang nomor 4. Nah, daya pada hambatan pertama lebih besar daripada hambatan keempat. Pertama dengan keempat. Nah, I pada R1 itu pasti lebih kecil daripada I pada R4. Karena I pada R4 ini sama dengan I total. Nah, I total kalau pada R1 itu dia udah terbagi ya. Berarti di sini sama dengan I total. Nah, jadi artinya nanti otomatis kan P itu sebanding dengan I. Otomatis P pada R1 menjadi lebih kecil pada P di R4. Jadi daya hambatan pertama lebih besar dibandingkan daya hambatan keempat. Berarti ini salah ya. Yang kelima, daya pada hambatan ketiga, P di 3, lebih besar, hambatan ketiga lebih besar daripada hambatan keempat. Nah, ini sama nih P3. Nih, P3 ini katanya hambatan ketiga lebih besar. Nah, padahal sebenarnya kan I4, I pada R4 itu lebih besar daripada I di R3. Nah, otomatis P4 itu pasti lebih besar daripada P3, sehingga jawabannya salah. Jadi yang benar itu hanya nomor 2 dan nomor 3. Kalau adik-adik punya pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 190. Nah, soalnya ini kita kasih nomor 1, 2, 3. Hambatan total. Nah, hambatan total berarti kita cari dulu RS1 yaitu 20 tambah 20 tambah 20. 20 tambah 20 tambah 20 sama dengan 60. Kemudian RS2 sama dengan ini 15 tambah 15. Berarti 30, ya kan? Nah, baru kita cari RP. 1/RP sama dengan 1/60 tambah 1/30. Berarti penyebutnya 60. 60 bagi 61, 60 bagi 32. Berarti RP sama dengan 60 per 1 tambah 2, 3. Berarti ini dapatnya 20 ohm. Nah, hambatan totalnya adalah 20 ohm. Ini sama dengan R total ya. Dia hambatan total cabang atas. Nah, cabang atas berarti RS1. RS1 ya 60, setuju. Hambatan total cabang bawah adalah 7,5, salah. Seharusnya 30 kan? Tidak setuju. Kuat arus terkecil 0,1 melewati R2, R berapa ini ya? R2 ya. Nah, kita periksa dulu. Berarti kan gini. Ini 60, kemudian ini 30. Nah, ini ada pegangan ya. Nah, harus kita cari dulu I total. I total itu adalah V per R total. Nah, V kita 6, R total kita 20. Berarti ini sama dengan dibagi 2 ya. 3 dibagi 2, 10. Berarti 3 per 10 ampere. Nah, kemudian kita cari perbandingan 1 per 60 banding 1 per 30. Sama-sama kita kali 60. Berarti ini I1, ini I2 ya. Perbandingan I1 banding I2. Berarti ini 1 banding 2. Nah, kemudian baru kita ambil untuk mencari I1 adalah 1 per total perbandingan kali I total. Nah, 3 per 10. Berarti coret-coret, berarti 1 per 10 sama dengan 0,1 ampere. Kemudian untuk I2 berarti ini 2 per jumlah perbandingan kali 3 per 10. Coret-coret, berarti 2 per 10 sama dengan 0,2 ampere. Nah, berarti I total kita kan ini sama dengan 0,3 ampere ya. Berarti I total kita 0,3 ampere, I1 0,1, I2 0,2. Berarti yang paling terkecil itu adalah I yang melewati pada R ini seharusnya. Ini R berapa sih?
Di R2 ya, R2 berarti otomatis di sini dong. Kalau di sini, ini I-nya lewatnya adalah, ini I1 kan, I1 0,1 seharusnya. Kalau di sini baru I2 yaitu 0,2. Nah, ini di I4 itu 0,2 lewatnya. Berarti kalau di I2 itu 0,1, iya benar setuju. Oke, karena di I2 kan, I2 kan di sini. I2 itu kan punya I1. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya. Berarti jawabannya setuju, tidak setuju, dan setuju. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman 191. Nah, bagi adik-adik yang belajar boleh dibuka itu bukunya ya. Nah, di sini kita akan ngecek ini pernyataan 1, 2, 3 benar atau salah gitu ya. Nah, tentukan pernyataan yang benar. Nah, ini intinya harus kita cari satu-satu ya. Berarti ini kita buat dulu pakai pena merah aja kali ya. Ini kita buat ini I1, kemudian ini I2, kemudian bagian ke sini I3 ya. Nah, berarti yang pertama itu adalah I masuk sama dengan I keluar. Nah, I masuk kita adalah I1 yang menuju titik ini ya. I1 tambah I2 sama dengan I3. Ini persamaan 1. Atau kalau kita ganti ke I1 sama dengan I3 kurang I2. Nah, kemudian kita ambil ini arah loopnya ke sini kan sesuai arah arus ya. Berarti arah loopnya itu ke sini 1, ini loop 1, ini loop 2. Nah, kita buat dulu loop 1. Nah, loop 1 itu berarti kan sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E itu pertama lewatnya positif 5 ya, berarti 5, kemudian lewat negatif lagi, dikurang 8 ditambah, berarti ini I1, I1-nya adalah di R1-nya 4, berarti 4 kali I1, kemudian di I3-nya R1 ohm ya, berarti ditambah 1 dikali I3 sama dengan 0. Berarti ini min 3 ditambah 4 I1 ditambah I3, ini kan 1 ya maksudnya. Sama dengan 0, berarti jadinya persamaannya adalah, lemot ya, kita buat di sini aja. 4 I1 ditambah I3 sama dengan 3. Ini persamaan kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan loop kedua. Dengan rumus yang sama, sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti loop pertama, berarti sigma E-nya positif duluan nih, lewat ya. Lewat positif 5, kemudian ini min, dikurang 12, ditambah I-nya berarti ini I2 sama 3 ohm. Berarti searah juga, berarti 3 kali I2, kemudian dengan I3 itu ditambah 1 dikali I3 sama dengan 0. Berarti ini min 7 ya. Min 7 ditambah 3 I2 ditambah, ini 1 ya, bukan I. Berarti I3 sama dengan 0. Berarti 3 I2 ditambah I3 sama dengan 7. Ini persamaan ke-3. Nah, udah dapatkan kita persamaannya. Kemudian, apalagi yang kita cari nih? Nah, sekarang kita ganti ya. Kita substitusi. Nah, substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Berarti persamaan 2 kita kan 4 I1 ditambah I3 sama dengan 3. Berarti 4 dikali I3 kurang I2 ditambah I3 sama dengan 3. Berarti 4 I3 dikurang 4 I2 ditambah I3 sama dengan 3. Berarti jadinya ini 5 I3 dikurang 4 I2 sama dengan 3. Ini persamaan ke-4. Nah, sekarang kita eliminasi lagi. Eliminasi persamaan 3 dan 4. Berarti 3I, yang dari 5 dulu deh. 5 I3 dikurang 4 I2 sama dengan 3. Kemudian
dengan 3 ini ya, 3I2 3 ini dia, 3I tunggu. Oh, ini kita pindahkan ya. Ini kita ambil, ini kita ganti. Jadinya ini biar dia sama-sama I3 ya. Di 3I3 ditambah 3I2 sama dengan 7 gitu. Biar susunannya sama, berarti kan I3 ditambah 3I2 sama dengan 7. Nah, sekarang kita mau hilangkan siapa nih? Mau hilangkan ini. Ini dikali 1, dikali 5. Berarti 5I3 dikurang 4I2 sama dengan 3. Berarti 5I3 ditambah 15I2 sama dengan 35. Berarti ini dikurang ya. Berarti jadinya min 19I2 sama dengan min 32. Berarti I2 sama dengan min 32 dibagi min 19 itu adalah 1,7 ampere. Nah, dapat I2 1,7 ampere ya. Terus, kita kotakin. Nah, terus kita apa lagi nih? Kita nyari I3 dulu deh. I3 itu kita masukkan ke persamaan ini ya. Berarti I3 ditambah 3, 1,7 sama dengan 7. Berarti I3 ditambah 5,1 sama dengan 7. Berarti I3 sama dengan 7 kurang 5,1 yaitu 1,9 ampere. Nah, kemudian I3, I berapa lagi? I1 ya. I1 berarti I1 sama dengan I3 kurang I2. I3 1,9 dikurang 1,7 yaitu bentar. Ini 7.